Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bolos saat jam pelajaran, puluhan siswa di Padang ditangkap polisi. Baru diperbaiki 7 bulan, jembatan Lubuk Napa rusak lagi. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Selasa sore menahan 3 tersangka yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki terkait kasus korupsi pengadaan sapi bunting tahun anggaran 2021 yang menghabiskan anggaran 35 miliar rupiah. Ketiganya merupakan rekanan dari proyek tersebut. Penahanan tersebut dilakukan setelah ketiga tersangka datang memenuhi panggilan penyidik Kejati dan diperiksa selama 6 jam. Mereka digiring keluar mengenakan rompi tahanan kejaksaan. Dengan wajah tertunduk malu dan dengan tangan terborgol. Hingga kini, kejaksaan telah menahan 6 orang terkait pengadaan sapi bunting. Kasus itu berawal ketika Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat melakukan pengadaan 2082 ekor sapi bunting dengan tujuan memperbanyak populasi ternak. Dalam kontrak awal, sapi harus didatangkan dari luar provinsi Sumatera Barat. Namun ternyata dilakukan perubahan kontrak atau adendum untuk mengganti menjadi sapi dara. Mirisnya, sapi tersebut dibeli di wilayah Sumatera Barat sendiri. Tindakan itu tentu saja menggagalkan misi pemerintah untuk memperbanyak populasi ternak. Bahkan, penyidik juga menemukan adanya indikasi penggelembungan harga. Karena kita telah menetapkan sebagai tersangka dan pada hari ini juga kita melakukan penahanan terhadap rekanan ada 3 orang, ya, berinisial atas nama PRS, kemudian atas nama IA dan juga atas nama WI. Jadi pada hari ini kita menahan 3 orang. Jadi sudah lengkap semua tersangka. Dari hasil penghitungan penyidik, diketahui kerugian negara akibat kasus itu mencapai 7,3 miliar rupiah. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Robiham melaporkan dari Padang. Pria berkaos biru ini tengah diinterogasi polisi. Ia dituduh telah mencuri sebuah telepon genggam dan dompet milik anak Daro dan Marapulai yang tengah bersanding di pelaminan. Tersangka bernama David diciduk polisi di pinggir jalan di kawasan Ganting Parak Gadang, pusat Kota Padang, setelah beberapa lama diikuti petugas. Kepada polisi ia mengaku telah membuang telepon genggam dan dompet yang dicurinya di persawahan. Setelah dicari, polisi menemukan barang bukti. Pelaku membuang benda tersebut karena terlindung kunci keamanan dan tak bisa digunakan orang lain selain pemiliknya. Sedangkan uang 1 juta rupiah yang ada di dalam dompet sudah dibelanjakan tersangka untuk kebutuhan harian. Modusnya, tersangka berpura-pura menjadi tamu undangan di acara pesta pernikahan. Ketika berfoto dengan anak Daro dan Marapulai, itulah kesempatan tersangka mencuri barang korban. Setelah kita amankan 1 orang tersangka spesialis pesta pernikahan dengan cara anak Daro Marapulai berdiri untuk berfoto bersama tamu. Disitulah tersangka melakukan aksinya. Untuk barang bukti dibuang oleh tersangka sawah di belakang pemukiman warga. Untuk barang bukti yang kita amankan 1 unit handphone.
Tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan siswa SMA yang sedang asik nongkrong di kafe dan warung ditangkap petugas Polsek Kota Tangah, Kota Padang. Siswa ini dilaporkan warga sekitar yang resah atas keberadaan mereka yang kerap bolos saat jam pelajaran. Kapolsek Kota Tangah yang langsung turun menanggapi laporan warga itu mendapati siswa yang berseragam ini tengah asik bermain game. Padahal saat itu masih jam pelajaran sekolah. Mereka bersama sepeda motor yang parkir di warung tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diberi tindakan. Mereka yang masih berusia remaja ini kemudian diberi pembinaan. Polisi juga menahan kendaraan mereka karena tidak membawa SIM dan STNK serta tidak menggunakan helm. SMA, SMP juga ada di sana yang tidak masuk sekolah nongkrong di sana dari pagi sampai sore nanti. Dan semuanya merokok, main game, ada judi online juga yang kita temukan tadi. 20 unit lebih kurang, sepeda motornya kita amankan karena rata-rata semuanya tidak membawa surat STNK, SIM, dan ada juga yang tidak pakai helm, ada juga knalpot racing. Sebelum siswa ini dipulangkan, polisi memanggil orang tua mereka untuk diberikan penjelasan. Mereka diminta untuk membuat surat perjanjian, tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Sedangkan sepeda motor yang tak memiliki surat-surat ditahan di Mapolresta Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Jembatan Lubuk Napa yang menghubungkan Kecamatan Patamuan dengan Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, kembali tak bisa dilewati sejak 3 hari lalu. Padahal jembatan ini baru saja diperbaiki pada akhir tahun lalu, semenjak ambruk pada tahun 2009 lalu. Rusaknya jembatan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di kedua kecamatan. Kerusakan yang terjadi pada Minggu malam diakibatkan bocornya pipa PDAM yang berada di sisi jembatan. Air PDAM kemudian mengikis material timbunan di pangkal jembatan Sungai Mangoi ini. Jembatan bakal runtuh jika dipaksakan untuk dilewati kendaraan yang berat. Akibatnya dapat diduga akan timbul korban jiwa. Tinjau punya tinjau, cerita punya cerita, yaitu bocornya PDAM yang dari Kamike sampai ke Padang Sago. Bocornya itu menyebabkan retaknya lah pangkal jembatan sebelah barat kan. Berdasarkan analisa dari Dinas Pekerjaan Umum, kerusakan yang terjadi saat ini tidak mengakibatkan rusaknya struktur jembatan, namun hanya menghanyutkan material timbunan pondasi. Untuk struktur jembatan tidak ada pengaruh, karena tidak ada kaitannya antara struktur dengan tanah timbunan atau oprit yang ada di jembatan ini. Hanya itu kita khawatirkan kalau tetap dilalui oleh kendaraan, nanti akan mengganggu beton yang ada di atasnya. Warga berharap pemerintah Padang Pariaman segera memperbaikinya karena jembatan ini sangat vital bagi transportasi masyarakat, barang dan jasa. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.